Kita akan belajar atau merenungkan firman Tuhan dari Yosua 3. Mari kita buka Yosua 3. Kita akan membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah ayat keseluruhan daripada Yosua. Saya ada bawa Alkitab, tapi saya juga mempersiapkan Alkitab di saya punya persiapan ya. Yang dari persiapan ini saya ambil dari internet, jadi mungkin agak berbeda gitu ya. Tapi karena saya percaya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu semoga membawa Alkitab elektronik, karena udah sulit untuk melihat Alkitab yang fisik ya, dengan keterbatasan mata dan sebagainya. Tapi biarlah kita boleh tetap memperhatikan ini. Mari kita membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan memulainya ya. Menyeberangi sungai Yordan, kalau ya sama ya di dalam fisiknya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Antara kamu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, sungguh-sungguh akan didahulunya orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Yebus itu dari depan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang ke depan kamu. Masuklah ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluas sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bacakan. Bapak Ibu sekalian, setiap kita orang yang hidup ini pasti pernah menghadapi situasi di mana jalan itu tertutup di segala arah. Pernah nggak Bapak Ibu? Pasti pernah ya. Sudah berusaha, sudah merencanakan, kita sudah mendoakan, bahkan dikatakan saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi rasanya tidak ada yang terbuka. Rasanya semuanya tertutup. Yang kita lihat hanya satu penghalang atau satu situasi di mana rasanya kita nggak akan bisa ngebuka itu.
Apapun yang kita usahakan sepertinya sia-sia. Apapun yang kita kerjakan sepertinya tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tidak ada jalan yang jelas, tidak ada solusi yang terlihat. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami ini ya. Jadi situasi yang sangat buntu. Situasi yang membuat kita merasakan bahwa aku ini sendirian, di mana Tuhanku. Mungkin kita pernah mengalami ini. Mungkin situasi itu persoalan mengenai keluarga, persoalan mengenai pekerjaan, persoalan mengenai pergumulan hidup. Sampai sekarang di dalam umurku yang sekarang, mengapa saya masih seperti ini? Mengapa saya masih jalan di tempat? Ada seorang remaja datang kepada saya mengatakan, Kak ini saya bingung. Saya mengalami satu depresi. Karena saya merasa sampai umur saya yang segini, saya masih jalan di tempat. Dulu orang tua saya sudah memberikan saya kesempatan untuk les, bahkan les private, piano. Tapi sampai sekarang saya nggak melayani apa-apa. Saya merasa cuma jalan di tempat. Sementara teman-temanku sudah, padahal masih mahasiswa anyway ya, masih jalannya masih panjang gitu, sudah mengalami sesuatu yang buntu gitu, menjadi seorang yang failure gitu ya, seorang yang mengalami satu kegagalan gitu ya. Padahal umur mungkin masih ya 20 tahun gitu ya. Apalagi kita yang sudah lama umur, udah mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40, ada yang 50, bahkan mungkin ada yang 70. Bahkan ada seorang jemaat lama kita mengatakan demikian ya, saya punya anak menjadi kayak duri dalam dagingku. Karena apa? Sampai umur anaknya ini sekarang mungkin umur 68 hampir 70 ya. Tapi tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Ibu ini mengatakan itu kesalahan saya waktu saya mendidik anak saya. Saya terlalu memanjakan dia sehingga seperti ini. Gak bisa apa-apa. Umur hampir 70 gak bisa apa-apa. Karena dulunya kami punya segala-galanya, kami selalu kasih kemudahan. Sehingga membuat dia tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Wah, ini mungkin ya persoalan-persoalan ini menjadi satu persoalan di dalam diri kita. Padahal kita juga tahu Tuhan itu punya janji. Tapi antara janji dan fakta itu seakan-akan apa? Sesuatu yang sangat berbeda banget. Maka ada orang yang mengatakan apa? Kebenaran firman, ya kebenaran firman. Kehidupan nyata, ya kehidupan nyata. Maka kalau saya biasa curang dalam mendapatkan cuan, itu udah biasa dalam hidup ini. Udah biasa alami. Karena apa? Kehidupan Alkitab dengan kehidupan nyata itu jauh hal yang berbeda sekali. Gak mungkin sama. Itu teori semua. Faktanya gak seperti itu. Gak semudah itu. Wah, ini pengalaman seperti ini bukan hal yang baru ya di dalam sejarah umat Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat, bangsa Israel ini pun mengalami hal yang sama yang barusan kita baca ya. Bangsa Israel ini mengalami hal yang sama. Bayangkan setelah 40 tahun berjalan di padang gurun, mereka akhirnya tiba di tanah perjanjian, di batas tanah perjanjian. Belum nyampe Bapak Ibu ya kalau kita ingat ininya ya. Tiba di tanah perjanjian. Tanah yang telah Allah janjikan kepada bangsa Israel. Tapi mereka nggak bisa lewati. Kenapa? Karena pada saat mereka sampai, yang tadi kita baca, ada sungai Yordan yang sedang pasang. Jadi lagi tinggi-tingginya airnya. Gimana mungkin mereka bisa menyeberangi? Dan situasi ini dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa. Generasi lama dari tanah Mesir sudah banyak yang mati saat itu kejadian. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka bahwa mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Dan sekarang masuk generasi baru yang berdiri di tepi sungai janji Allah. Yaitu akan menyeberangi untuk mendapatkan Kanaan. Tapi mereka belum bisa masuk karena penghalang besar di depan mereka yaitu sungai Yordan ini. Dan sungai ini bukan sungai biasa. Sungai yang tadi saya katakan ya, yang sangat besar airnya saat itu. Bagaimana mereka harus keluar dari situ.
Hari ini kita akan belajar dari Yosua ini tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya, bagaimana dia menuntun mereka berjalan dengan iman dan bagaimana dia membuka jalan, bagaimana Allah membuka jalan yang mustahil bagi mereka untuk bisa mempercayai apa yang terjadi. Kita lihat ya, secara historis konteksnya, konteks Yosua 3. Bapak Ibu kita akan mengeksposisi ya, secara historis konteks bagian ini adalah peristiwa kejadian 3 ini terjadi setelah bangsa Israel tadi keluar dari tanah Mesir setelah 40 tahun berkeliling di padang gurun. Dan generasi yang keluar kebanyakan adalah generasi muda karena generasi yang mati sudah pada mati. Itu dikatakan di dalam kitab Bilangan 13 dan 14. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu ya, ini secara historis atau secara konteks. Secara konteks karena seluruh Alkitab, Bapak Ibu sekalian, seluruh Alkitab tidak pernah berdiri sendiri. Seluruh Alkitab isinya dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu selalu terkait. Maka dikatakan Alkitab tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh seluruh orang-orang yang terpandai sekalipun untuk menghancurkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Karena semuanya terkait. Karena di dalam seluruh kebenaran Alkitab di sini, bagian satu dengan bagian yang lain bisa terjawab. Kalau banyak pertanyaan yang kita tidak dapatkan akan terjawab di bagian yang lain yang Alkitab bisa katakan. Jadi kalau kita lihat secara sejarahnya, konteksnya ini kita lihat ya, bagaimana generasi ini, generasi yang keluar dari Mesir yang sudah dibawa oleh Tuhan dari Mesir ini menuju tanah Kanaan adalah generasi yang dipimpin oleh Yosua, di mana Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka akan menuju tanah perjanjian. Tetapi masalahnya adalah sebelum mereka masuk, mereka harus melewati sungai Yordan yang sedang meluap. Itu dikatakan di dalam Yosua 3 ayat yang ke-15. Ini adalah hambatan yang besar sekali. Seorang penafsir reform, Dale Ralph Davis menjelaskan bahwa kondisi ini menegaskan kepada seluruh manusia bahwa kemenangan Israel tidak berasal dari kekuatan manusia tetapi dari karya Allah. Dale Ralph Davis menyatakan bahwa justru Israel menang dari seluruh apapun yang Tuhan bukakan. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Allah, karena karya Allah. Jadi kalau kita lihat juga itu tadi konteks secara historis ya. Bagaimana bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dan konteks secara kepemimpinan pun kita bisa lihat bagaimana Yosua sebagai penerus Musa sungguh-sungguh begitu teguh dalam memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat 7 dikatakan, Yosua 3 ayat 7. Pada hari ini aku akan mulai membesarkan engkau di mata seluruh Israel. Jadi mukjizat sungai Yordan sengaja mengingatkan Israel pada mukjizat. Kapan ini kalau kita baca? Laut Merah. Bagaimana Laut Merah juga dibelah oleh Musa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ketika Laut Merah dibelah oleh Musa sehingga bangsa Israel dapat keluar dari Mesir dengan selamat. Ini pun kejadian yang sama. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir, Laut Merah dibelah. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel harus keliling 40 tahun. Setelah 40 tahun, bangsa Israel tidak langsung masuk. Tapi ada penghalang besar yaitu sungai Yordan pun dibelah oleh Yosua, bukan lagi Musa. Karena Musa sudah mati karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini konteks luar biasa. Jadi kalau kita lihat juga secara konteks, pasal 3 ini berada dalam dua peristiwa yang sangat penting. Yaitu apa? Sebelum pasal 3, pasal 1 dan pasal 2, Tuhan menugaskan Yosua memimpin Israel dan para pengintai diutus ke Yeriko. Rahab menunjukkan iman kepada Allah Israel. Padahal Rahab adalah orang yang tidak percaya. Seorang pelacur Tuhan pakai untuk menunjukkan
kuasa Allah kepada bangsa Israel. Jadi Rahab menunjukkan iman kepada Allah Israel. Bagaimana dia percaya kalau dia menyelamatkan orang ini, Tuhan akan menjaga dia. Dan itu tadi sebelum pasal 3 ada pasal 1 dan pasal 2. Pasal sesudah pasal 3 ada pasal Yosua 4 dan 6. Jadi ini diapit antara dua peristiwa besar. Yaitu sesudahnya apa? Israel mendirikan tugu batu peringatan. Dan mereka juga memperingati karya Tuhan. Kemudian terjadi penaklukan pertama di Yeriko. Sebelum kedua hal ini terjadi, inilah bisa dikatakan konteks dari Yosua 3 ini transisi dari masa pengembaraan menuju penaklukan tanah Kanaan. Bagaimana bangsa Israel mengembara dan menuju tanah Kanaan. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita akan pelajari lebih dalam ya mengenai hal ini. Bagaimana pasal 3 ini menceritakan momen penting ketika Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan begitu luar biasa. Bertahun-tahun, puluhan tahun Tuhan sudah menjanjikan ini. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan akhirnya bagaimana Tuhan melihat, bagaimana manusia melihat ketidakmustahilan menjadi sesuatu yang sungguh nyata terjadi dalam hidupnya. Tapi hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang membuka jalan, dan Tuhanlah yang meneguhkan imannya. Kita akan belajar satu persatu ya. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 6, Allah yang memimpin umatnya. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 6 ini, Allah memimpin umatnya. Allah memerintahkan, kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan 6, Yosua bangun pagi-pagi dan seterusnya sampai dengan ayat 6. Di sini Allah memerintahkan agar tabut perjanjian berjalan di depan umat. Tabut perjanjian merupakan apa? Lambang kehadiran Allah. Tabut ini melambangkan hadirat Allah. Israel tidak berjalan berdasarkan strategi militer, strategi kecakapan manusia atau kekuatan manusia. Tetapi apa? Mengikuti cara Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. John Calvin mengatakan tabut di depan umat menunjukkan bahwa Israel tidak boleh bertindak menurut hikmat sendiri. Tetapi sepenuhnya mengikuti pimpinan Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau kita belajar ya. Ketika bangsa Israel harus berjalan, melangkah, langkah yang harus mereka lakukan adalah langkah sesuai dengan langkah yang Tuhan tuntun. Langkah yang Tuhan tunjukkan. Tapi masalahnya sekarang, kalau kita lihat kepada diri kita saat ini, kita seringkali apa? Mengikuti budaya saat ini. Budaya sedang kemana arahnya maka kita akan ikut. Gereja tidak dipimpin oleh budaya dunia ini. Gereja tidak dipimpin oleh situasi budaya saat ini. Wah, kesulitan. Sulit sekali untuk bisa mengerti hal ini ya. Karena apa? Budaya saat ini makin mengaburkan kebenaran. Semua yang benar menjadi salah, semua yang salah bisa menjadi benar. Di tengah-tengah nilai dunia yang sudah semakin hancur. Di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam setiap hal. Semua hal dijadikan normal. Hal yang salah jadi normal. Hal yang biasa gitu loh. Wah, waktu kemarin kami baru pulang dari Banyuwangi, persis kemarin ya Sabtu ya. Perjalanan dari Banyuwangi itu pas sampai kami sengaja berangkat dari Banyuwangi itu pagi banget itu dari tempat kami menginap itu ya. Jam 6 kurang. Karena perhitungan saya sholat Id, setelah itu akan ada ini, pokoknya saya katakan kepada suami dan kepada anak ya, maka kita harus pulang sebelum jam 6. Pulang jam 6. Wah jalan ini kosong karena semuanya, tapi ada yang ketutup karena apa? Ada sholat Id. Dapat lewat tempat lain melalui GPS ya kasih lewat. Dan satu titik di mana semuanya Madura. Setelah selesai Id, apa yang mereka lakukan? Waduh, mereka membuat bom molotov gitu loh di tengah jalan. Di situ tuh banyak orang akhirnya harus ngantri. Itu yang kayak bom molotov itu diledakin itu sampai
bergetar itu jalanan ya, udah kayak terjadi gempa bumi. Yang saya bilang, ini orang-orang gak mikir kali ya. Ini jalanan umum, jalan kalau kata ini jalan nasional ya. Itu bukan jalanan desa gitu loh, tapi jalan nasional itu adalah jalan di mana orang harus lalu lalang dari provinsi satu ke provinsi lain gitu. Gak tahu, itu dianggap normal gitu. Itu dianggap biasa, semua berkumpul, wah sampah kertas di mana-mana gara-gara itu petasan dan semua. Waduh, saya pikir ini orang-orang pada nggak egois minta ampun. Itulah kita. Kita sudah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang normal, mana yang nggak normal. Orang gila jadi orang dianggap benar. Orang benar dianggap jadi orang gila ketika kita berusaha untuk memberitahukan apa yang benar. Wah, ini situasi sangat tidak beres gitu. Nah, kalau sampai gereja dipimpin oleh situasi seperti ini, maka gereja akan tersesat entah kemana. Gereja harus dipimpin oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang selama-lamanya amin dan ya. Firman tidak pernah menjadi ketinggalan zaman. Orang percaya harus berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. Oleh iman, bukan penglihatan. Bukan soal aku senangnya di sini. Bukan soal aku ngelihat ini nggak benar. Bukan soal itu, tapi bagaimana kita beriman di tengah-tengah situasi yang nggak jelas ini. Jadi sungguh-sungguh kalau kita lihat ya, Allah sungguh-sungguh yang harusnya, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Kalau dikatakan di sini, Yosua bangun pagi-pagi dan memimpin bangsa itu. Kalau kita perhatikan ya, Yosua bangun pagi-pagi dan memimpin bangsa itu. Kalau kita perhatikan, bukan Israel yang membuat rencana, tetapi Tuhan yang membuat rencana. Tuhan yang memberi instruksi melalui tabut perjanjian yang kita baca tadi ya. Di sini kita belajar mengenai apa? Bahwa keselamatan selalu dimulai dari inisiatif Allah, bukan dari manusia. Manusia tidak pernah mencari Allah. Manusia tidak pernah mencari Allah. Allah yang memimpin umatnya untuk sampai kepada manusia. Sehingga kalau saya pikirkan kembali yang kemarin ya. Iya, walaupun kita marah-marah, selama Allah belum beranugerah untuk menangkap mereka. Orang-orang yang egois dan sebagainya. Menangkap kita. Gak akan mungkin kita bisa mencari Allah. Walaupun kita dengerin khotbah yang sangat bagus. Walaupun pembicaranya sangat luar biasa. Dengan pendekatan yang sangat mutakhir. Sesuai dengan telinga saya. Tapi kalau Tuhan tidak menangkap dia. Tuhan tidak menangkap orang tersebut. Gak pernah akan ada keselamatan bagi orang itu. Karena itu ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, itu bukan kekuatan mereka. Tapi kekuatan Tuhan sendiri, Tuhan yang membukakan. Demikian juga kita. Waktu kita mendapatkan satu kesempatan untuk keluar dari dosa, itu karena kekuatan dari Allah. Beberapa hari yang lalu saya dapetin ini ya, apa namanya? Ada seorang wanita di dalam keluarganya semuanya ngerokok. Ini apa namanya ya, kiriman video ya dari grup, salah satu grup yang ada di dalam HP saya ya. Dia kirim video. Kalau dari kecil keluarganya semua papa mama kakak-kakaknya semuanya itu ngerokok. Dia satu-satunya tidak ngerokok dan dibenci sekali sama rokok. Dia sangat benci. Sampai satu ketika tahun 2021 ketika dia bekerja. Dia akhirnya ngerokok pouch. Itu saya baru ngerti kalau pouch itu kayak vape gitu ya. Betul ya? Jadi dia ngerokok tahun 2021 dia mulai ngerokok. Dan dia bilang ini perempuan ini. Tadinya saya benci sekali, saya jadi menikmati ini dan gak bisa lepas dari pouch itu. Pagi-pagi, bangun pagi, orang biasanya cari, apa Bapak Ibu sekalian? Kalau bangun pagi biasanya cari apa?
HP. Nggak mungkin doa ya. HP. Pagi-pagi pasti cari HP, lalu scrolling ada apa yang terbaru di IG atau di TikTok atau di apapun. Pasti pagi-pagi cari HP. Kalau dia enggak, dia ngomong, orang mencari HP hari ini bangun pagi. Saya mencari post saya pertama-tama. Jadi dia nggak bisa lepas dari post itu sampai tahun 2023 kalau nggak salah. Sampai akhirnya dia kebingungan gimana cara lepas ini. Tapi karena pertolongan Tuhan, nah itu. Saya waktu dengerin ya, kita percaya nggak percaya karena pertolongan Tuhan. Dia bisa melepaskan itu dan dia benar-benar dia buang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita kepengen buang, kalau bukan anugerah Tuhan, nggak akan pernah terjadi satu pengampunan daripada Tuhan bagi kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka Kristus datang bukan karena kita mencari dia, tetapi karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena dia mengasihi kita maka dia turun ke dalam dunia. Dan menyelamatkan mereka yang percaya. Sekali lagi keselamatan. Waktu kita percaya bukan karena kita mau, kita percaya. Khotbah sehebat apapun gak akan membuat orang percaya. Kecuali Tuhan mencelikkan mata orang tersebut. Amin. Kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 5. Allah menguduskan umat sebelum mukjizat terjadi. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini menunjukkan apa? Hubungan antara anugerah Allah dan respon ketaatan manusia. Matthew Henry menuliskan bahwa mukjizat Tuhan sering didahului oleh panggilan kepada umat untuk memperbaharui hidup mereka di hadapan Allah. Allah bukan hanya membawa umat ke tanah perjanjian tetapi membentuk karakter yang kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya bukan cuma saya sudah percaya lalu selesai. Tetapi ada respon ketaatan. Respon ketaatan itu terjadi ketika apa? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati orang tersebut. Roh Kudus tinggal di dalam hati orang tersebut bukan karena kita meminta Roh Kudus tinggal. Tetapi ketika kita percaya di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita dan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Yang membentuk karakter kita untuk makin serupa dengan dia. Wah ini pernyataan yang luar biasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan karena KTP. Kristen tanpa pertobatan. KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Dia orang Kristen tapi tidak mengalami pertobatan. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus. Kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan dibentuk karakter kita untuk makin taat kepada Tuhan. Kita makin bisa melihat gitu loh. Kita makin bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kita makin bisa merasakan ketidaknyamanan ketika kita melakukan dosa. Kita dipanggil untuk bertobat dan hidup kudus. Ini panggilan Tuhan bagi kita. Bukan supaya layak diselamatkan, tetapi karena kita telah dikuduskan di dalam Kristus, maka kita bisa mengalami satu pertobatan yang sejati. Kita lihat bagian yang kedua tadi ya. Bagian yang pertama itu yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bagian yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kehadiran Allah yang memimpin ya. Tuhan berkata ia akan meninggikan Yosua di mata Israel. Ini penting karena apa? Yosua menggantikan Musa. Wow, luar biasa ya. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat amat luar biasa yang mungkin orang akan kesulitan ketika menjadi seorang pengganti. Saya ingat betul Bapak Ibu sekalian ya. Pendeta Sucipto adalah gembala sidang yang sangat menurut saya ya sangat berkarisma. Sangat powerful. Sehingga 20 tahun Pak Cipto memimpin di beberapa tempat yang Tuhan izinkan. Andika, Kertajaya, Citra, Sidoarjo, Bali. Ada 5 ini ya. Walaupun enggak semuanya 20 tahun ya, yang pasti Andika 20 tahun. Bagaimana jemaat ini dipimpin sampai sangat adore, menghormati Pak Cip. Dan benar-benar terberkati khotbahnya.
waktu digantikan oleh pendeta Solomon. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, saya sedang tidak bergosip ya Bapak Ibu ya. Saya sedang coba kita melihat kesulitan Musa memimpin. Kesulitan Yosua memimpin untuk menggantikan Musa. Sulitnya minta ampun. Harus ada konfirmasi dari Tuhan, ada legitimasi dari Tuhan bahwa Yosua layak untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini satu hal perjuangan yang berat sekali. Saya yakin sekali Pak Solomon sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam jemaat yang sudah notabene adalah orang-orang yang sangat adore dengan gembala sidang sebelumnya. Enggak gampang. Pak Cipto berkhotbah dengan karisma yang luar biasa, dengan talenta berkhotbah yang sangat luar biasa. Sedangkan Pak Yo berkhotbah dengan lembut, karisma yang berbeda, punya karisma tersendiri. Setiap orang pasti punya karisma tersendiri, tetapi dengan karakter yang berbeda. Wah, ini enggak gampang punya Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya supaya beliau harus berkhotbah di tengah-tengah jemaat? Saya ingat sekali pertama kali Pak Yo setiap kali khotbah, saya melihat muka-muka yang sedang mengintimidasi saya. Saya nggak tahu kalian Bapak Ibu ingat nggak itu? Saya ngelihat Bapak Ibu tuh melihat saya dengan penuh dengan intimidasi. Rasanya nggak nyaman betul khotbah seperti ini. Wah, saya waktu mempersiapkan ini saya langsung memikirkan bagaimana Yosua Yosua harus menggantikan bagaimana Musa sudah 40 tahun di padang gurun bersama dengan jemaatnya. Yosua baru. Gak dipercaya. Apapun yang dilakukan dikatakan oleh Yosua gak dipercaya sama bangsa Israel. Mutung melulu, marah melulu. Dan penuh dengan kecurigaan. Maka harus dilakukan seperti ini. Saya waktu memikirkan ini, ya betapa sulitnya. Betapa sulitnya seorang pemimpin baru menggantikan pemimpin lama yang begitu powerful. Sulit sekali. Tuhan berkata, ia akan meninggikan Yosua di Israel. Di mata bangsa Israel. Tuhan yang akan meninggikan di mata bangsa Israel. Ini penting karena apa? Yosua menggantikan Musa. Mukjizat di Yordan mengingatkan Israel pada mukjizat Laut Merah. Artinya apa? Allah yang bekerja di masa Musa adalah Allah yang sama. Yang bekerja di saat Yosua memimpin. Hal yang luar biasa, kata Dale Ralph Davis, sekali lagi saya kutip. Tuhan sering mengulang pola karyanya agar umat mengingat bahwa sejarah penebusan terus berlangsung di bawah kedaulatannya. Jadi sejarah penebusan berlangsung di bawah kedaulatan siapa? Allah. Bukan di bawah kedaulatan manusia yang memimpin. Manusia bisa berganti karena manusia kontingent. Kontingent itu berarti apa? Bisa ada, bisa enggak. Tetapi Tuhan yang menebus adalah Tuhan yang sama dari dahulu sampai dengan sekarang sampai akan datang. Dia tidak berubah. Artinya semua janji Tuhan yang dulu akan tetap diselesaikan oleh Allah sampai yang akan datang. Allah yang bekerja. Allah yang bekerja di masa Musa, Allah yang bekerja di masa Yosua, Allah juga yang bekerja di masa hidup kita saat ini. Pergumulan kita, situasi berat apapun di dalam diri kita, seluruhnya Allah yang memimpin. Karena apa? Di dalam perspektif kita, perspektif reform, Allah memimpin sejarah, Allah meneguhkan pelayannya, Allah yang memelihara umatnya. Kita percaya ini. Berarti Allah yang sungguh-sungguh berdaulat untuk segala sesuatu apapun yang terjadi. Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh imanen. Imanen berarti hadir dalam diri kita. Tetapi Allah juga yang sungguh-sungguh transenden. Allah yang jauh tetapi dia yang terus memperhatikan kita. Allah memimpin kita melalui firman. Masalahnya Bapak Ibu sekalian. Seberapa kita sungguh-sungguh membaca firman tiap hari. Kita seringkali mengatakan aku Kristen. Tapi apa? Bahkan isi dari perjanjian lama aja, isi dari seluruh Alkitab aja gak tahu. Tempatnya Maleakhi ada di mana? Tempatnya Yosua dari mana? Tempatnya semua. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mungkin kita nggak tahu. Pernah ada orang mengatakan, coba buka Yehezkiel. Oh emang ada Yehezkiel ya? Kitab Yehezkiel. Nahum. Hah? Baru dengar pertama kali kitab Nahum.
Gak pernah dengar loh kitab Nahum. Itu kitab-kitab yang jarang dibacakan, bisa gak ngerti loh sama. Kalau Daniel pasti tahu ya, karena sering. Amos, oh saya pikir itu cuma nama, ternyata itu salah satu kitab. Bayangin orang Kristen tapi gak pernah buka Alkitab. Mengatakan diri Kristen tapi gak pernah buka Alkitab. Betapa miris, ironisnya manusia ini. Tabut menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Kristus yang berjalan di depan kita, yang memimpin melewati setiap kematian untuk kematian kita. 2 minggu lagi kita akan Jumat Agung. Bagaimana kita sungguh-sungguh berespon kepada pekerjaan karya Kristus di hadapan kita. Yang ketiga, Allah membuka jalan yang mustahil. Kita akan lihat, kita akan merenungkan ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ini adalah bagian yang terakhir dari bagian ini, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kita bacakan sebentar ya, 14 sampai dengan 17 ya. 1, 3 ya. Pada waktu itulah saya salah. Yosua 3, 14 sampai dengan 17. 1 ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat ya, ketika kaki para imam menyentuh air, air sungai Yordan terbelah. Umat berjalan di tanah yang kering. Ini ya, ini bukan sekedar mukjizat alam. Ini adalah tindakan Allah yang berdaulat. John Calvin menuliskan, Tuhan sengaja menunggu sampai imam menyentuh air untuk mengajar umat berjalan dalam iman. Jadi saat kaki para imam menyentuh air, sungai Yordan ini terbelah. Air itu melambangkan maut dan kekacauan dalam Alkitab kini ditaklukkan oleh kuasa Allah. Kalau kita lihat ini ya. Jadi air ini melambangkan maut dan kekacauan. Maka dalam kitab ini dikatakan Tuhan menaklukkan semuanya itu. Allah berdaulat atas alam, Allah berdaulat atas sejarah. Jadi bisa dikatakan bahwa mukjizat ini adalah tanda bukan tujuan. Ini menunjukkan pada karya keselamatan yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat ya, Tuhan sengaja menunggu sampai imam menyentuh air untuk mengajar umat berjalan dalam iman. Seringkali ya kita mengatakan aku percaya, aku beriman. Tetapi seringkali kita gak berani melangkahkan kaki kita. Kita sulit untuk melangkahkan kaki kita karena kita gak percaya. 2 hari yang lalu di dalam liburan kami, karena tempatnya itu sangat indah sekali dan pemilik hotel itu mengatakan kepada kami, waktu itu saya pas ketemu sama pemilik hotel, waktu saya dan Darius jalan berdua di sepanjang hotel itu ya, kita menikmati hotel yang sangat indah sekali. Pemiliknya datang lalu ngomong gini, ibu pergi ke sana nih. Di sana itu hutannya itu bagus sekali. Hutan, jadi itu semua udah dibeli sama dia gitu. Itu sudah dibuat, ikuti aliran sungai ini sampai ke atas. Itu bagus sekali. Pemandangan makin ke atas makin bagus. Wah, saya langsung masuk ke kamar, ajak Livi, yuk kita jalan bertiga. Menyusuri kita ke hutan. Masa kita menikmati cuma di sini aja walaupun di sini udah sangat bagus gitu ya. Karena kami dapat kamar tuh yang benar-benar view-nya itu langsung dapat sunrise juga gitu ya.
buka pagi-pagi tuh, wah bagusnya minta ampun ya. Sampai kita nggak mau pergi dari hotel untuk keliling-keliling Banyuwangi, kita mau menikmati di situ saja ya gitu ya. Akhirnya kita ke hutan, menelusuri sungai yang sangat bersih sekali. Itu semua udah dikelola oleh pemilik hotel ini. Pemilik hotel ini luar biasa pemikirannya, sangat luar biasa karena dia buat paving sampai 1 kilometer lebih supaya bisa masuk. Karena memang benar-benar di dalam itu benar-benar orang-orang bule ternyata yang ada di situ, yang banyak menyewa hotel itu orang bule. Karena orang bule pasti suka ya menikmati alam ya. Waktu kita udah jalan terus kita pulang nih, nyampe di hutan-hutan, saya sebetulnya takut sama hutan ya. Takut ular terutama ya. Jadi pas udah rimbun banget, kita udah nyampe nih, saya sudah ngerasa saya sudah canggih ini. Karena berani untuk melawan diri, melawan ketakutan. Oke, kita turun menelusuri sungai lagi. Sampai di satu tempat, saya masuk ke tempat yang berbeda dari telusuran sungai ini karena lihat wah indah banget ini. Terus pas sudah lewat situ, oh ternyata itu mentok, nggak bisa balik lagi. Kata suami saya, oh itu ada batu, bisa kok. Oh bisa, saya balik lagi ke situ. Terus saya injak itu batu, zeng. Saya jatuh Bapak Ibu, sebenarnya saya lagi sakit ini karena jatuh kemarin itu ya. Saya jatuh, jadi sebelah kiri saya ini beset ini ya. Wah suami saya merasa bersalah. Tapi satu hal yang saya belajar dari sini. Kalau kita nggak pernah melangkah, kita nggak akan pernah tahu. Itu iman namanya gitu. Waktu saya nggak bisa bangun itu. Wah suami saya ketakutan. Langsung pikiran saya apa? Gila, gue hari Minggu khotbah, gimana ini khotbah nih? Jangan sampai ke bawah mimpi. Gue mati gak apa-apa setelah gue khotbah dulu selesai nih. Sampai itu ke bawah mimpi, betul-betul gak bisa tidur gara-gara apa? Cuma buat khotbah hari ini gitu ya. Saya merasa, wah ini gak bisa. Wah saya belajar benar-benar, iya ya. Waktu kita melangkah, kalau kita gak berani kadang-kadang, ini yang dinamakan iman. Iman itu adalah kamu berani melangkah, apapun yang akan terjadi. Apakah yang aku lakukan salah? Apakah yang saya lakukan salah? Saya melangkah lalu ternyata membuat saya jatuh. Saya percaya tidak. Bapak Ibu percaya? Tidak. Kenapa? Sebelum hari itu, di hari pertama, kami tiba-tiba, suami saya tiba-tiba sakit gigi. Harus ponstan, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, rasa nggak punya sakit gigi, kita pergi dengan sehat. Terpaksa beli Ponstan. Ternyata Ponstan itu untuk saya gitu loh. Dia minum cuma 2 kali, saya yang minumin Ponstan itu setelah saya sakit itu. Saya bilang ya, Tuhan sudah menyiapkan. Saya percaya itu. Tuhan menyiapkan semua hal bagi kita, masalahnya adalah kita beriman atau enggak. Kita punya kepekaan enggak melihat segala sesuatunya ada di dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang salah. Setiap keputusan demi keputusan tidak ada yang salah. Saya percaya sekali karena saat itu akhirnya pulang langsung ke kamar. Saya kan bawa peralatan obat gitu ya. Ada obat apa ya? Ada obat apa nih? Oh ada Ponstan, saya bilang coba cari tahu di googling dulu. Apa khasiat Ponstan? Ternyata termasuk untuk meredakan nyeri. Karena bla bla pokoknya kayak gitu. Saya minum. 2 kali saya minum karena terus mikirin soal khotbah, lalu saya hubungi Dr. Stephen. Von saya gini. Wah, kata, oh itu udah benar, tambahin paracetamol. Saya makin enak. Walaupun pada akhirnya kemarin waktu saya pulang saya harus telepon lagi Dr. Stephen minta. Karena Dr. Stephen udah bilang saya akan kasih obat yang lebih tinggi daripada Ponstan. Bersyukur saya benar-benar bisa lebih enak sekarang ini Bapak Ibu ya. Ini pimpinan Tuhan, ngerti maksud saya Bapak Ibu ya. Apanya yang iman? Apanya yang Tuhan sertai? Tuhan menyertai karena saya sampai di situasi ini. Setiap kita punya banyak pergumulan, punya banyak pertanyaan, punya banyak hal yang kita nggak dapat ngerti. Tetapi satu-satu saya bisa mengerti setiap langkah, cara yang Tuhan izinkan, saya percaya. Saya ingat berapa tahun yang lalu sebelum adik saya meninggal, saya punya adik meninggal karena kecelakaan. Waktu itu dia di penjara karena melakukan kesalahan, karena banyak hutang, dia seorang pengusaha, hutang dia diciain sama orang, sama temannya sendiri, dibawa kabur uangnya, mungkin M gitu ya sama ininya dibawa kabur, lalu dia harus menanggung utang itu lalu di penjara. Waktu itu saya bilang minta ditebus.
Saya bilang jangan ditebus supaya dia bertobat. Jangan ada yang pernah menebus. Wah dia menangis, tolong. Jangan, kamu harus bertobat karena kamu pun melakukan kecurangan. Saat itu memang dia juga pengusaha yang juga curang, ikutin. Dia belum bertobat pada saat itu. Nah, setelah itu akhirnya dikeluarin sama mertuanya, saking mertuanya juga gak tahan. Dikeluarin, lalu dia memutuskan ke Surabaya. 6 bulan di Surabaya tinggal bersama saya, bukan karena tinggal sama saya Bapak Ibu ya, sekali lagi bukan karena saya. Di situ Tuhan menangkap dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Cara Tuhan luar biasa, kita gak pernah tahu, kita gak pernah ngerti cara Tuhan. Tapi justru dia mengenal Tuhan secara pribadi ketika dia ada ditangkap, berada di Surabaya. Dan di situ dia boleh melihat apa yang dia lakukan itu salah semua. Padahal dia mengalami kebuntuan usaha, semua usaha, apalagi waktu itu flu burung, dia seorang seorang insinyur peternakan ya, dia buntu, nggak ngerti mesti bagaimana gitu. Nah waktu dia sudah mulai pelayanan di GRI Bandung, waktu itu mau ngadain KKR, wah dia lagi semangatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Malam-malam pulang jam 11 malam, dia naik moge, motor gede, ditabrak oleh truk. Istrinya yang tadinya Muslim sudah menjadi Kristen, di situ justru menyatakan iman di tengah-tengah keluarganya yang Islam. Tapi walaupun pada akhirnya dia kembali ke Islam karena apa? Keluarganya sangat ketat Islamnya. Dan dia disuruh balik ke Islam. Kita nggak tahu apakah dia umat pilihan atau tidak. Tapi di dalam anugerah Tuhan kita percaya kalau dia adalah umat pilihan, dia akan kembali kepada Kristus. Ini dilihat bagaimana Tuhan memelihara hidup. Yordan, sungai Yordan adalah lambang maut. Penyeberangan adalah lambang keselamatan. Tanah perjanjian adalah lambang hidup baru. Seorang yang sungguh-sungguh sudah keluar dari maut, sungguh adalah orang yang diselamatkan dan mengalami hidup yang baru. Iman seringkali berarti melangkah sebelum jalan terlihat. Kita merasa buntu, kita merasa semuanya sia-sia, tetapi sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan setiap jalan. Yang kita anggap buntu sebetulnya tidak ada yang buntu. Masalahnya adalah betulkah kita beriman kepada Tuhan yang benar selama ini? Betulkah kita sungguh-sungguh memiliki kepastian bahwa aku sudah di dalam anugerah Tuhan, di dalam keselamatan yang ku terima. Bapak Ibu sekalian, Yosua 3 mengingatkan kita bahwa Allah yang sama yang membelah Yordan adalah Allah yang menyerahkan anaknya di kayu salib. 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan setiap rohani kita. Supaya kita bukan hanya datang ke perjamuan Jumat Agung tersebut. Hanya rutinitas. Karena apa? Allah yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah Allah juga yang membangkitkan Kristus dari kematian. Yang akhirnya menghidupkan kerohanian kita yang sudah mati. Sehingga mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang dengan pertobatan yang sungguh. Dan percaya kepada seluruh karya Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh terus, hidup yang dikuduskan. Hidup yang mau taat kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita hidup sungguh-sungguh melihat pimpinan Tuhan. Melihat setiap jalan yang mustahil akan Tuhan bukakan menjadi jalan yang possible kita dapatkan. Karena Allah setia pada janji Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh boleh melihat akan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam membentuk hidup kita. Kalau Tuhan bisa membuka sungai Yordan, Dia juga bisa membuka jalan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.